Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Sekarang kita belajar matematika lagi dengan Ibu Iis. Ya, ini adalah pertemuan kedua ya matematika. Yang sebelumnya kan sudah pengenalan tentang bilangan bulat dan masih dengan bab bilangan bulat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mengulang sebentar yang video sebelumnya tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Oke, silahkan kalian buka juga buku kalian yang sudah dibagi di EKPD waktu yang kalian ambil di perpustakaan itu ya. Silahkan dilihat bab pertama, kita sama-sama ya, tentang bilangan bab 1. Nah, ini tentang peta konsepnya, dilihat peta konsepnya. Bilangan rasional yang terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan pangkat, dan menentukan KPK dan FEB. Jadi ketika Ibu buka buku, kalian juga buka bukunya ya, dan sediakan catatannya supaya nanti mudah. Nanti ada contoh-contoh soal dari Ibu. Nah, di situ kalian catat sendiri di buku kalian supaya nanti ketika mengerjakan latihan matematika kalian punya catatan. Jadi nggak harus buka video lagi gitu. Jadi catat yang penting, catat rumusnya, catat contoh-contoh soalnya, itu memudahkan kalian ya. Jadi siapkan catatannya juga. Oke, sekarang kita ulang sebentar tentang bilangan bulat. Oke, yang kata Ibu tadi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Ini namanya garis apa? Garis bilangan ya, waktu SD sudah ya. Yang kanan ini bernilai positif, yang kiri bernilai negatif, yang ini 0. Semakin kita ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin kita ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke. Ini ada sini ya. Nah, sekarang kita membandingkan. Perhatikan membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan di atas. Pada garis bilangan tersebut, makin ke kanan letak bilangan, makin besar nilainya. Sebaliknya, makin ke kiri letak bilangan, maka kecil nilainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P, Q, bilangan bulat berlaku. Jika P terletak di sebelah kanan, maka Q, maksudnya sebelah kanan Q, maka P lebih dari Q. Jika P terletak di sebelah kiri Q, maka P kurang dari Q. Sekarang kalian perhatikan contoh. Urutkan bilangan negatif 9, negatif 14, 0, negatif 1, 2, 5, negatif 3 dari yang terkecil. Ya, dari yang terkecil, nilai yang terkecil. Tadi yang semakin ke kiri dia semakin kecil. Nah, ini berarti negatif 14 kan? Negatif 14 kurang dari negatif 9, kurang dari negatif 3, kurang dari negatif 1, kurang dari 0, kurang dari 2, kurang dari 5. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil adalah negatif 14, negatif 9, negatif 3, negatif 1, 0, 2, dan 5. Oke, Ibu kasih contoh soal yang lain. Ini, bentar ya, Ibu paskan dulu. Ya, ini. Urutkan, jadi ini contoh, silahkan nanti sambil dicatat di buku catatannya, ya. Supaya nggak bingung nanti kalau ngerjakan latihan, nggak punya catatan bingung. Videonya nanti banyak yang terdelete lah, terhapus lah, gitu kalau cuma video saja ya. Jadi sambil catat ini. Urutkan bilangan negatif 12, negatif 14, negatif 10, 15, 10, 8 dari yang terkecil. Kalian lihat nilai yang paling kecil tadi. Yang mana? Ayo sama-sama jawab ya. Berarti diantaranya adalah yang paling kecil negatif 14. Kita tulis negatif 14. Oke. Kemudian yang mana lagi? Negatif 12. Kemudian negatif 10. Ya. Sekarang yang mana lagi yang kecil? Dari yang terkecil?
Ya, 8, 10, 15. Sebelumnya kita cek dulu ada berapa sih jumlahnya di bilangan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kita jawab juga harus 6. Gitu. Jangan sampai 5 atau lebih gitu jumlahnya ya. Salah. Jadi perhatikan dulu jumlahnya sama 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 6. Itu tidak ada yang tertinggal. Kemudian kita cek. Benar nggak jawaban kita? Sekarang perhatikan. Dari yang terkecil negatif 14, negatif 12, negatif 10, 8, 10, 15. Oke, ya perhatikan ini ya. Nanti ada latihannya. Silahkan dicatat dulu ya. Ya, sekarang kita ke operasi hitung pada bilangan bulat. Ada 4. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Tentu saja ini sebenarnya sudah ada sejak kalian sekolah dasar. Kita mengulang sebentar ya. Ini mengulang sebentar materinya nih. Masih baru-baru ini ya. Oke. Sekarang perhatikan buku kalian juga. Ibu jelaskannya di buku kalian. Operasi hitung pada bilangan bulat. Penjumlahan. Penjumlahan dengan alat bantu. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan garis bilangan. Seperti tadi ini, kayak gini garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, anak panahnya menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, anak panahnya menuju ke arah kiri. Oke, kalian balik juga buku kalian sama-sama. Diperhatikan, Ibu jelaskan dari sini. Hitunglah hasil dari 7 ditambah negatif 10. Perhatikan, 7. Jadi dari 0 dulu startnya. 0, positifnya ke 7. Nah, terus dikurang 10. Dikurang 10 itu berarti ke kirinya 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hasilnya adalah negatif 3. 7 tambah negatif 10 sama dengan negatif 3. Oke. Sekarang cara kedua yaitu penjumlahan tanpa alat bantu. Nah, penjumlahan pada bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Namun, untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, hal itu tidak dapat dilakukan ya. Nggak mungkin lah dibuatnya sampai 100, sampai 1000 gitu ya. Sepanjang apa garis bilangannya. Jadi, ada caranya. Sekarang perhatikan contoh ini. 125 ditambah 234. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan cara yang ke bawah seperti anak SD gitu ya, penjumlahan biasa. Positif, kalau ditambah positif hasilnya pasti positif. Nah, sekarang yang B, perhatikan. Negatif 58 ditambah negatif 72. Negatif 58 dikurang 72, hasil negatif 130. Anggaplah seperti ini. Kalau negatif itu utang. Utang 58, terus kalian utang lagi 72. Pastilah utang kalian bertambah. Makanya statusnya adalah utang, negatif 130. Kemudian yang C, perhatikan. 75 ditambah negatif 90. Artinya, misalnya gini. Kalian punya kue 75 buah. Diminta 90 buah. Kira-kira kurang enggak kuenya? Kurang kan? Nah, kurang berapa? Kurang 15. Karena bernilai kurang, maka hasilnya negatif 15 gitu. Kemudian yang D, negatif 63 ditambah 125. Negatif 63, utangnya 63. Bernilai positif 125, dibayar tuh. Lebih kan? Dibayar 125. Artinya utang tadi diangsul. Kalau angsul bernilai lebih gitu. Itu prinsipnya saja ya. Jadi negatif 63 tambah 125 hasilnya 62. Oke. Nanti kalau sampai ke pembagian perkalian nanti ke contoh soalnya ya, supaya lebih jelas lagi. Sekarang ke pengurangan. Pengurangan B dari A sama artinya dengan menambahkan lawan B dengan A. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Contoh, hitunglah hasil dari 5 dikurang 9. Nah, ini kalau dengan garis bilangan nih. Dari 0, 5, positifnya ke kanan.
dikurang 9, berarti ke kiri 9 langkah. Hasilnya adalah negatif 4. Oke, sekarang ke perkalian. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. 4 kali 5 itu artinya penjumlahan 5 kali. Penjumlahan 5 sebanyak 4 kali. Maksudnya gitu. Jadi 4 kali 5 itu maksudnya penjumlahan 5 sebanyak 4 kali. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 20. 5 kali 4 itu berarti penjumlahan 4 sebanyak 5 kali. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Oke. Sekarang kita ke pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika B kali C sama dengan A. Contoh, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sebab 4 kali 5 sama dengan 20. 16 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 8. Sebab negatif 2 kali negatif 8 sama dengan 16. Sekarang kita ke contoh soal. Ya, ini contoh soalnya sudah ada operasi penjumlahan, operasi perkalian, pengurangan, pembagian. Ya, sambil disiapkan buku catatannya ya. Sekarang perhatikan nomor 1. 10 dikurang 2 dikali 4 ditambah 5. Selesaikan dulu yang dalam kurung. 10 kurang 2 berapa? Ya, 8 dikali 4 ditambah 5. 8 kali 4, 32. Ditambah 5. Hasilnya 37. Oke, sambil dicatat, bisa ya di buku catatan ya. Oke, sekarang perhatikan nomor 2. 50 dibagi 2 kali 5 ditambah 4. 50 dibagi 2 kali 5, 10 ditambah 4. 50 bagi 10, 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sekarang, contoh ketiga. Negatif 4 kali negatif 10 dikurang 20 dikurang 8. Negatif 4 dikali negatif 10 dikurang 20 kurang 8 adalah 12. Sama dengan negatif 4 kali negatif 10. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti negatif 4 kali negatif 10 hasilnya 40. Dikurang 12. Oke, berarti 40 dikurang 12, 28. Sama dengan 28. Ya, silakan sambil dicatat, ya, disimak dan dicatat ya. Kemudian nomor 4, 100 dibagi 25 ditambah 15 kali 2 dikurang 10 tambah 5. Selesaikan dulu yang dalam kurung. 100 bagi 25, 4. Ditambah 15 kali 2, 30. Dikurang 10 tambah 5, 15. 4 tambah 30, 34. Dikurang 15. Sama dengan 19. Ya, jadi silahkan kalian catat di buku catatan. Setelah ini ada latihan yang harus kalian kerjakan dan nanti dikumpul. Oke, jadi nanti Ibu kasih foto setelah ini contoh soalnya. Kemudian berikutnya adalah foto untuk dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan nanti dikumpul ke sekolah. Oke, mungkin sampai sini aja dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.